Sebagai dokter otak, saya terkejut. Buah ini meningkatkan resiko stroke dalam semalam. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, damai, dan tenang untuk Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu dengan perlahan. Bayangkan suasana malam yang tenang. Udara terasa sejuk, lampu kamar redup, dan tubuh Bapak serta Ibu beristirahat setelah hari yang panjang. Tidak ada keluhan apa-apa. Tidak ada rasa pusing, tidak ada lemas, dan tekanan darah pun terasa stabil seperti biasanya. Lalu pagi datang. Cahaya matahari mulai masuk melalui jendela. Bapak dan Ibu membuka mata dengan perasaan yang sama seperti malam sebelumnya. Namun ketika mencoba bangun dari tempat tidur, ada sesuatu yang tidak biasa. Tangan kiri terasa berat, ucapan menjadi tidak jelas, seperti tersangkut di lidah. Kepala terasa penuh, tetapi tidak ada rasa sakit yang nyata. Semua terjadi begitu saja. Tidak ada tanda peringatan. Tidak ada alarm yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik di dalam tubuh. Sebagai dokter saraf yang sudah puluhan tahun menangani pasien, saya, Dr. Susilo, sudah terlalu sering menyaksikan situasi seperti ini. Pasien datang ke ruang gawat darurat dengan wajah kebingungan, sementara keluarganya panik dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka memegang tangan pasien dengan gemetar dan hanya bisa bertanya satu hal yang selalu sama, "Kenapa bisa terjadi, Dok? Semalam beliau terlihat sehat-sehat saja." Pertanyaan ini selalu membuat hati saya ikut berat. Karena kenyataannya, stroke tidak selalu datang dari sesuatu yang kita curigai. Bukan hanya dari makanan cepat saji, bukan dari rokok, dan bukan semata-mata dari kurangnya olahraga atau pola tidur yang buruk. Yang mengejutkan, pemicunya justru sering berasal dari sesuatu yang terlihat sangat sehat. Sesuatu yang bahkan sering kita berikan kepada orang tua sebagai tanda sayang. Sesuatu yang ada di meja makan hampir setiap hari. Itu adalah buah-buahan. Bapak dan Ibu mungkin langsung terkejut dan berkata dalam hati, "Buah itu sehat, Dok. Buah penuh vitamin, penuh serat, dan baik untuk tubuh." Benar, buah memang sehat. Tetapi hanya jika jenisnya tepat, waktu makannya sesuai, dan kondisi tubuh Bapak serta Ibu masih mampu memprosesnya dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui bahwa ada buah tertentu yang dapat membuat darah menjadi lebih kental, menekan pembuluh darah otak, mengganggu keseimbangan elektrolit, dan bahkan berinteraksi dengan obat-obat yang dikonsumsi setiap hari. Yang membuatnya berbahaya adalah karena semua ini terjadi tanpa rasa sakit apapun. Tidak ada nyeri, tidak ada pusing, tidak ada gejala yang mencolok. Prosesnya berjalan pelan-pelan sepanjang malam, dan efeknya muncul ketika tubuh sedang dalam kondisi paling lemah, yaitu saat baru terbangun di pagi hari. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sangat hati-hati. Karena ada satu buah yang sering dianggap aman, bahkan sering dianggap paling menyegarkan, tetapi dapat meningkatkan risiko stroke dalam semalam, terutama bila dikonsumsi oleh usia lanjut pada waktu yang salah. Buah yang akan saya bahas ini adalah semangka. Semangka dikenal sebagai buah yang sangat menyegarkan. Rasanya manis, penuh air, dan sering dianggap sebagai penyelamat ketika tubuh merasa panas atau haus. Banyak Bapak dan Ibu di usia lanjut menjadikannya sebagai camilan malam karena terasa ringan, tidak terlalu manis, dan dipercaya dapat membuat tidur menjadi lebih nyaman ketika dimakan dingin, apalagi setelah selesai beraktivitas seharian. Semangka terasa seperti hadiah kecil yang menenangkan tubuh dan pikiran. Namun Bapak dan Ibu, apa yang terlihat aman dan menyenangkan ini justru bisa membawa bahaya besar apabila dikonsumsi di waktu yang tidak tepat, terutama di malam hari. Hal yang membuat semangka tampak menyehatkan sebenarnya juga dapat menjadi alasan mengapa buah ini dapat meningkatkan risiko gangguan pada pembuluh darah otak. Semangka memiliki sifat diuretik alami, yaitu sifat yang mendorong tubuh untuk membuang cairan lebih cepat melalui urin. Pada orang muda yang masih memiliki fungsi ginjal dan pembuluh darah yang baik, efek ini jarang memberikan masalah. Tubuh mereka mampu mengatur ulang cairan dengan cepat, dan penurunan cairan tidak terlalu mempengaruhi sistem peredaran darah. Tetapi pada tubuh lansia, keadaannya sangat berbeda. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh untuk mempertahankan cairan mulai berkurang. Ginjal bekerja lebih lambat, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan tubuh secara keseluruhan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam jumlah cairan. Jika seseorang di usia lanjut mengonsumsi semangka pada malam hari, terutama sebelum tidur, tubuh akan terdorong untuk membuang cairan lebih cepat. Proses ini tetap berlangsung meskipun Bapak dan Ibu sedang tertidur. Dan karena tertidur, tubuh tidak memberi sinyal kuat bahwa cairan sedang berkurang,
Ketika kehilangan cairan, terjadi diam-diam seperti ini. Darah perlahan menjadi lebih kental. Aliran darah menuju otak melambat karena tubuh sedang berada dalam posisi berbaring dan tekanan darah menurun secara alami pada malam hari. Pembuluh darah yang sudah kaku akibat usia menjadi semakin sulit untuk menyalurkan darah dengan lancar. Dalam keadaan seperti ini, tubuh berada dalam kondisi yang sangat rentan. Ketika darah mengental dan alirannya melambat, tubuh menjadi lebih mudah membentuk gumpalan kecil. Gumpalan darah inilah yang bisa menyumbat pembuluh darah otak saat pagi hari. Ketika seseorang baru bangun tidur dan mencoba bergerak, semua perubahan ini terjadi tanpa rasa sakit. Tidak ada pusing yang berlangsung lama. Tidak ada keluhan yang terasa mengganggu. Tidak ada rasa sakit yang menjadi tanda bahaya. Semuanya berlangsung pelan-pelan sepanjang malam, seolah tidak ada apa-apa. Itulah sebabnya banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan bingung dan terkejut, karena merasa sehat sepenuhnya sebelum tidur. Saya sudah melihat hal ini dengan mata saya sendiri berkali-kali. Banyak pasien yang tampak baik-baik saja pada malam sebelumnya, tetapi ketika pagi tiba, mereka mengalami gejala stroke ringan hingga berat. Ketika ditelusuri, salah satu faktor pemicunya adalah makanan yang terlihat sederhana dan tidak berbahaya, yaitu semangka yang dikonsumsi pada waktu yang tidak tepat. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sampai hari ini masih melekat di ingatan saya. Kisah ini datang dari seorang pasien yang pernah saya tangani beberapa waktu lalu. Beliau bernama Pak Suranto, usia 69 tahun, seorang pensiunan pegawai kantor kecamatan yang tinggal di daerah Klaten. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin, ramah, dan hampir tidak pernah melewatkan olahraga pagi. Setiap orang yang mengenalnya selalu mengatakan bahwa beliau adalah contoh orang tua yang menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh. Beliau tidak suka makanan berminyak, tidak pernah menyentuh minuman manis, dan selalu berusaha mengatur pola makannya dengan baik. Namun ada satu kebiasaan kecil yang beliau lakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sederhana, bahkan terlihat sehat, tetapi ternyata dapat membawa dampak yang tidak pernah beliau bayangkan. Setiap malam setelah selesai salat maghrib, beliau selalu duduk di teras rumahnya sambil menikmati beberapa potong semangka dingin yang disimpan di kulkas. Menurut beliau, kebiasaan ini membuat tubuh terasa lebih segar dan membuat tidur lebih nyenyak. Beliau tidak pernah berpikir bahwa hal kecil ini dapat mempengaruhi kesehatannya secara perlahan. Pada suatu pagi, Pak Suranto bangun seperti biasa. Beliau hendak menuju kamar mandi untuk berwudu. Tetapi saat berdiri dan melangkah, tubuhnya tiba-tiba goyah. Kaki kanannya tidak dapat digerakkan dengan baik, dan beliau terjatuh di lantai. Istri beliau yang mendengar suara jatuh itu segera berlari, dan mendapati suaminya tidak mampu berdiri. Beliau mencoba berbicara, namun kata-katanya keluar dengan sangat sulit, seperti tertahan di tenggorokan. Beliau segera dibawa ke rumah sakit. Ketika saya memeriksa tekanan darahnya, angkanya sangat rendah. Ketika hasil pemeriksaan darah keluar, tampak bahwa darahnya menjadi pekat. Hasil pemindaian otak juga menunjukkan adanya penyumbatan kecil di salah satu pembuluh darah otak, tanda awal dari stroke ringan. Ketika saya berbicara dengan keluarganya, mereka tampak bingung dan tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa Pak Suranto tidak pernah makan sembarangan, tidak pernah mengeluh sakit. Bahkan malam sebelumnya beliau masih tampak sehat dan ceria. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, saya menanyakan kebiasaan makan beliau menjelang tidur. Pada saat itulah anak beliau menjawab dengan ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah ada hubungannya atau tidak. Setiap malam, ayah makan semangka dingin. Dok, katanya supaya tubuhnya terasa lebih segar sebelum tidur. Saya terdiam sejenak ketika mendengar kalimat itu. Bukan karena semangka adalah makanan yang berbahaya, tetapi karena saya tahu bagaimana tubuh lansia merespons buah yang memiliki sifat diuretik, terutama ketika dikonsumsi pada malam hari. Ditambah lagi, Pak Suranto sedang mengonsumsi obat tekanan darah dan obat jantung, yang juga dapat mempercepat pembuangan cairan dari tubuh ketika semangka yang bersifat diuretik dikombinasikan dengan obat yang menurunkan tekanan darah, tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Kekurangan cairan ini terus berlanjut selama beliau tidur. Pada usia lanjut, kehilangan cairan tidak selalu menimbulkan rasa haus yang kuat. Tubuh lansia sering tidak memberikan sinyal yang jelas. Darah menjadi semakin pekat, aliran darah ke otak melambat, karena tekanannya turun sepanjang malam. Dan saat tubuh bangun dalam kondisi belum stabil, pembuluh darah otak berada dalam keadaan yang sangat rentan. Gumpalan darah kecil dapat terbentuk tanpa terasa. Tidak ada rasa sakit yang kuat. Tidak ada pusing yang tajam. Tidak ada tanda-tanda yang memaksa seseorang untuk waspada. Gumpalan kecil inilah yang akhirnya menyumbat aliran darah ke otak. Ketika Pak Suranto berdiri untuk menuju kamar mandi, kasus seperti ini bukan karena gorengan, bukan karena makanan asin, bukan karena perilaku yang berlebihan,
Justru karena sesuatu yang terlihat sangat aman, buah yang sering dianggap paling menyegarkan, semangka yang seolah tidak punya risiko apa-apa. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap malam itulah yang perlahan memicu masalah besar pada tubuh beliau. Pada usia di atas 60 tahun, tubuh manusia mengalami perubahan yang tidak selalu terasa, tetapi sangat mempengaruhi cara organ bekerja sepanjang hari dan terutama sepanjang malam. Ginjal tidak lagi sekuat ketika masih muda, proses penyaringan cairan berjalan lebih lambat, dan tubuh tidak bisa menyeimbangkan cairan setepat dulu. Jantung menjadi lebih sensitif terhadap penurunan cairan. Sedikit saja kekurangan cairan dapat membuat kerja jantung menjadi lebih berat dan aliran darah tidak lagi setenang biasanya. Pembuluh darah pun mengalami perubahan. Dindingnya menjadi lebih kaku dan tidak seelastis ketika usia masih 40-an. Setiap aliran darah yang lewat membutuhkan tekanan yang sedikit lebih besar agar dapat terus bergerak dengan lancar. Hal ini membuat tubuh lansia berada dalam kondisi yang lebih mudah mengalami perubahan tekanan darah. Pada malam hari, ketika tubuh beristirahat dan bapak serta ibu berbaring, tekanan darah akan menurun secara alami. Penurunan ini sebenarnya proses normal, tetapi pada tubuh lansia efeknya bisa menjadi lebih besar dari yang dibayangkan. Ketika seseorang mengonsumsi semangka pada malam hari, terutama jika dikonsumsi dalam kondisi menjelang tidur, tubuh akan membuang cairan lebih cepat karena sifat alami semangka yang membantu pengeluaran urin. Proses ini berlangsung terus meskipun bapak dan ibu sedang tertidur. Tidak ada rasa haus yang kuat, tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa tubuh sedang kehilangan cairan. Tubuh hanya menjalankan prosesnya secara diam-diam. Ketika cairan berkurang selama seseorang tidur, darah perlahan menjadi lebih pekat. Kekentalan darah ini membuat pergerakannya menjadi melambat. Pembuluh darah di otak yang sudah lebih kaku karena usia menjadi semakin sempit saat aliran darah yang lewat menjadi lebih berat. Oksigen yang seharusnya mengalir secara lembut ke seluruh bagian otak menjadi berkurang. Penurunan cairan, kekakuan pembuluh darah, dan aliran darah yang melambat menciptakan kondisi yang sangat rentan bagi terbentuknya gumpalan kecil. Gumpalan darah ini tidak selalu langsung menimbulkan gejala. Ia tidak menimbulkan rasa sakit yang tajam, tidak menimbulkan pusing yang memaksa seseorang untuk memeriksakan diri, serta tidak memberikan peringatan yang mudah dikenali. Gumpalan tersebut hanya menunggu waktu, dan waktu yang paling sering menjadi titik kritisnya adalah saat seseorang bangun dari tidur. Pada saat itu, tubuh masih menyesuaikan diri. Tekanan darah belum stabil, dan aliran darah ke otak belum kembali normal sepenuhnya. Itulah sebabnya banyak kejadian stroke terjadi pada pagi hari, bukan siang, bukan sore, dan bukan ketika tubuh sedang aktif bergerak. Kondisi ini bukan sesuatu yang muncul mendadak tanpa alasan. Semuanya terbentuk pelan-pelan dari proses tubuh yang terlihat kecil dan sering diabaikan. Kebiasaan makan buah yang dianggap tidak berbahaya justru dapat mempengaruhi cara tubuh bekerja sepanjang malam. Tubuh lansia memiliki ritme dan sensitivitas yang berbeda. Apa yang aman pada usia muda belum tentu aman ketika tubuh sudah menua dan organ-organnya tidak lagi bekerja sekuat dulu. Inilah yang perlu benar-benar dipahami oleh setiap lansia dan keluarganya, bahwa perubahan dalam tubuh terjadi tanpa terasa. Bahwa tubuh yang terlihat sehat pada malam hari bisa berada dalam kondisi paling lemah pada pagi berikutnya, dan bahwa satu kebiasaan kecil dapat mempengaruhi keseimbangan seluruh tubuh tanpa disadari. Semangka tetap boleh dikonsumsi oleh bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Namun cara menikmatinya perlu disesuaikan dengan keadaan tubuh yang sudah berubah. Tubuh lansia tidak lagi memproses cairan dengan cara yang sama seperti ketika masih muda. Oleh karena itu, pemilihan waktu menjadi sangat penting. Semangka sebaiknya dimakan pada saat tubuh masih aktif bergerak, misalnya pada siang hari. Pada waktu tersebut, tubuh masih memiliki kemampuan yang baik untuk menjaga keseimbangan cairan dan aliran darah. Aktivitas harian yang masih berlangsung membuat cairan yang masuk dan keluar dapat disesuaikan oleh tubuh dengan lebih mudah. Sebaliknya, semangka menjadi kurang aman jika dikonsumsi pada malam hari. Pada malam hari, tubuh mulai memasuki fase istirahat. Tekanan darah menurun secara alami, dan tubuh tidak lagi memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatur cairan. Jika semangka dimakan pada waktu ini, terutama jika menjelang tidur, tubuh dapat kehilangan cairan lebih cepat karena sifat alami semangka yang membantu pengeluaran urin. Kehilangan cairan ini terjadi dalam keadaan seseorang sedang tidak sadar. Tidak ada rasa haus yang jelas dan tidak ada tanda bahaya yang membuat seseorang tersadar bahwa tubuh sedang kekurangan cairan.
Akibatnya darah bisa menjadi lebih pekat dan alirannya menjadi lebih lambat. Sepanjang malam, porsi semangka juga tidak boleh berlebihan. Tubuh lansia tidak memerlukan porsi yang besar untuk mendapatkan manfaat dari buah tersebut. Porsi kecil sudah cukup untuk memberikan rasa segar tanpa memberikan beban tambahan pada ginjal dan pembuluh darah. Mengekonsumsi semangka dalam jumlah terlalu banyak justru dapat mempercepat penurunan cairan tubuh dan membuat keseimbangan elektrolit terganggu bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat jantung, obat tekanan darah, atau obat yang memiliki pengaruh terhadap cairan tubuh. Kehati-hatian perlu ditingkatkan. Beberapa obat dapat mempercepat pembuangan cairan atau menurunkan tekanan darah dengan lebih kuat. Ketika obat tersebut bekerja bersamaan dengan efek semangka, tubuh dapat kehilangan cairan pada tingkat yang tidak disadari. Pada kondisi seperti ini, tubuh menjadi semakin rentan mengalami gangguan pada pembuluh darah otak. Karena itu sangat bijaksana untuk berkonsultasi dengan dokter apabila ingin menjadikan semangka sebagai bagian dari kebiasaan makan harian jika ada keinginan untuk makan semangka pada malam hari, terutama menjelang tidur. Langkah yang paling aman adalah menahan diri, bukan karena semangka adalah buah yang berbahaya, tetapi karena tubuh pada malam hari sedang berada dalam kondisi yang paling sensitif. Kehilangan sedikit cairan saja sudah dapat mempengaruhi kekentalan darah dan mengubah cara aliran darah bergerak menuju otak. Perubahan kecil ini dapat menjadi pemicu masalah besar yang datang tanpa suara dan tanpa peringatan. Memahami hal-hal kecil seperti ini sangat penting bagi kesehatan bapak dan ibu di usia lanjut. Dengan memilih waktu yang tepat, jumlah yang sesuai, dan kondisi tubuh yang siap, semangka tetap dapat dinikmati tanpa menimbulkan dampak buruk. Tubuh yang menua tetap dapat menikmati kelezatan buah ini, asalkan cara menikmatinya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang telah berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan dengan penuh ketulusan. Selama bertahun-tahun saya bekerja di ruang perawatan saraf, saya melihat begitu banyak orang datang dalam keadaan terkejut. Mereka merasa sehat sebelumnya, tidak memiliki keluhan yang berarti, dan yakin bahwa keadaan tubuh mereka baik-baik saja. Tetapi pagi hari membawa kenyataan yang berbeda. Kondisi yang tampak datang tiba-tiba itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tiba-tiba. Sebagian besar bermula dari proses kecil yang berjalan pelan-pelan, diam-diam, dan sering tidak kita sadari. Stroke, terutama pada usia lanjut, jarang sekali muncul tanpa sebab. Ada rangkaian kecil yang menyusunnya, mulai dari makanan yang terlihat aman, kebiasaan yang terasa ringan, hingga pilihan yang kita anggap tidak berpengaruh apa-apa. Masalahnya adalah tubuh lansia tidak lagi bereaksi seperti tubuh yang masih muda. Setiap perubahan kecil dapat berdampak lebih besar. Setiap hal sederhana dapat mempengaruhi aliran darah ke otak. Dan setiap ketidakseimbangan kecil dapat menjadi pemicu sesuatu yang jauh lebih serius. Buah memang sehat. Buah mengandung vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan tubuh. Namun kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tetapi juga oleh kapan sesuatu dimakan, bagaimana tubuh memprosesnya, dan dalam kondisi apa makanan tersebut masuk ke dalam tubuh. Buah yang bermanfaat pada siang hari dapat berubah menjadi beban bagi tubuh ketika dimakan pada malam hari. Buah yang membantu pencernaan tubuh muda dapat menjadi pemicu gangguan pada tubuh lansia yang fungsinya sudah melambat. Dan buah yang tampak aman bagi orang yang tidak mengonsumsi obat dapat membawa efek berbeda pada seseorang yang sedang menjalani terapi rutin pada usia lanjut. Tubuh telah melewati perjalanan panjang. Jantung, ginjal, dan pembuluh darah telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Mereka tidak lagi sekuat ketika usia masih 30 atau 40 tahun. Kemampuan tubuh untuk menstabilkan tekanan darah melemah, kecepatan tubuh mengatur cairan melambat, dan sensitivitas tubuh terhadap makanan tertentu meningkat tanpa terasa. Karena itu setiap pilihan, sekecil apapun, perlu dipahami dengan penuh kesadaran. Yang terlihat sehat, belum tentu aman untuk tubuh yang sudah berubah karena usia. Ini bukan berarti kita harus takut pada makanan sehat atau berhenti menikmati buah-buahan. Bukan juga berarti bahwa semua kebiasaan harus dihindari. Namun tubuh lansia membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, lebih teratur, dan lebih penuh perhatian. Tubuh lansia tidak membutuhkan perubahan besar, tetapi membutuhkan pemahaman. Pemahaman bahwa kesehatan tidak lagi hanya tentang apa yang dimakan, tetapi tentang bagaimana tubuh meresponsnya. Ketika Bapak dan Ibu memahami hal ini, maka setiap langkah kecil dapat menjadi bagian dari perlindungan diri. Setiap pilihan makanan dapat menjadi penopang kesehatan, bukan pemicu penyakit. Dan setiap kebiasaan harian dapat menjadi cara menjaga aliran darah ke otak tetap stabil, tenang, dan aman. Saya ingin Bapak dan Ibu mengingat satu hal. Kesehatan di usia lanjut bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling memahami tubuhnya.
Tubuh yang telah menemani perjalanan panjang ini layak diperlakukan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Dengan memahami apa yang terjadi di dalam tubuh, bapak dan ibu dapat menghindari risiko yang sebenarnya dapat dicegah. Dan dengan perubahan kecil yang dilakukan dengan perlahan, kesehatan dapat tetap terjaga tanpa harus merasa terbebani. Bapak dan ibu yang saya hormati, jika penjelasan ini terasa bermanfaat, saya dengan penuh kerendahan hati mengajak bapak dan ibu untuk mendukung channel Lansia Sejahtera dengan menekan tombol suka. Dukungan kecil dari bapak dan ibu sangat berarti karena dapat membantu semakin banyak orang di usia lanjut memahami perubahan tubuh mereka dan menjaga kesehatan dengan lebih bijaksana. Saya juga ingin mengajak bapak dan ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan buah apa yang paling sering bapak dan ibu konsumsi pada malam hari. Atau kebiasaan apa yang selama ini bapak dan ibu yakini sebagai sesuatu yang aman. Setiap cerita yang bapak dan ibu tuliskan dapat membantu orang lain menyadari sesuatu yang mungkin selama ini terlewat. Pengalaman bapak dan ibu dapat menjadi pelajaran berharga bagi sesama lansia di seluruh Indonesia. Jika bapak dan ibu ingin terus mendapatkan penjelasan lengkap mengenai makanan, kebiasaan harian, obat-obatan, serta berbagai hal yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, jantung, dan peredaran darah pada usia lanjut, saya dengan tulus mengajak bapak dan ibu untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Dengan begitu, bapak dan ibu tidak akan melewatkan informasi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara perlahan namun pasti. Saya berharap setiap penjelasan yang saya berikan dapat menjadi pendamping bagi perjalanan kesehatan bapak dan ibu. Usia lanjut bukan akhir dari aktivitas, tetapi sebuah fase baru yang membutuhkan perhatian lebih lembut dan pemahaman lebih mendalam. Dengan pengetahuan yang tepat, bapak dan ibu dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Terima kasih atas waktu yang sudah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan penjelasan ini. Semoga setiap informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan sehari-hari. Saya mendoakan agar bapak dan ibu senantiasa diberikan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang damai, serta umur yang penuh keberkahan. Sampai berjumpa dalam video berikutnya di channel Lansia Sejahtera. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah bapak dan ibu dan melindungi keluarga bapak dan ibu dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.